Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Kelompok 6. Dari kelompok 6 akan ngejelasin tentang materi perlawanan Sisingamangaraja 12, perlawanan kerajaan-kerajaan Bali, perlawanan Kesultanan Banjar melawan kolonialisme. Oh iya, sebelum kita masuk ke materinya, aku bakal ngenalin ke kalian siapa aja sih yang ada di kelompok 6. Nah, sekarang udah tahu kan siapa aja anggota yang ada di kelompok 6? So, langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Jadi, materi pertama yang akan dijelaskan adalah mengenai Sisingamangaraja 12. Kehadiran Belanda memicu apa yang disebut dengan Perang Tapanuli 1870 sampai 1907. Alasan utama meletusnya Perang Tapanuli adalah Raja Sisingamaraja 12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kerajaan Batak adalah sebuah kerajaan yang merdeka. Namun, keinginan menguasai Tapanuli itu disamarkan dengan dalih melindungi para misionaris Protestan atau bisa disebut dengan Zending dari Jerman yang telah memasuki Sumatera Utara sejak tahun 1861. Salah seorang tokoh terkenal dari kalangan misionaris ini adalah Ludwig Ingwer Nommensen, 1834 sampai 1918. Raja Sisingamangaraja 12 sendiri dikabarkan tidak menyetujui kehadiran para misionaris, yang saat itu mulai mengembangkan agama Kristen di Silindung, daerah kekuasaan Raja Sisingamangaraja 12. Oleh karena itu, pada Januari 1878, ia dikabarkan mengultimatum para Zending agar segera meninggalkan Silindung. Diberi ultimatum oleh Sisingamangaraja 12 pada akhir Januari tahun yang sama. Nommensen meminta perlindungan Belanda, yang kemudian dijadikan alasan oleh Belanda untuk menaklukkan Tapanuli. Akan tetapi, menurut sumber lain, Raja Sisingamangaraja 12 murni menentang kekuasaan wilayah Belanda di wilayah kekuasaannya. Bukan menentang kehadiran Zending, ia hanya mengingatkan para Zending agar tidak menjadi alat kekuasaan Belanda di wilayahnya. Pada Februari tahun 1878, Raja Sisingamangaraja X11 yang disebut 13 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran merambah sampai ke daerah Buntur, Bahal Batu, Balige, Si Borang-Borang, dan Lumban Julu. Perang berlangsung selama 7 tahun. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat serangan ini, Raja Sisingamangaraja X1 yang disebut dengan 13 terpaksa menyingkir ke daerah Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan G.C. Ernst van Dalen yang semula bertugas di Aceh diperintahkan menuju Tapanuli. Ia berhasil memukul mundur perlawanan Raja Sisingamangaraja X11 yang disebut 13. Pada tahun 1907, pasukan gerak cepat Belanda yaitu Morsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru, segala istri Raja Sisingamangaraja X11 yang disebut dengan 13, serta 2 orang anaknya. Raja Sisingamangaraja X11 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah dengan senjata dalam pertempuran pada 17 Juni 1907. Raja Sisingamangaraja X11 gugur bersama putri dan 2 orang putranya. Gugur Raja Sisingamangaraja X11 menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Pada masa penduduk Belanda, daerah Tapanuli dijadikan salah satu pusat budidaya tembakau dan kopi. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang perlawanan kerajaan-kerajaan Bali terhadap kolonial. Perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 18
sampai 1849. Perang dengan kerajaan-kerajaan di Bali berlangsung dalam 3 tahap, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Perang itu dipicu oleh raja-raja Bali mempertahankan apa yang disebut hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak yang dimiliki kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas perahu dan muatannya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1839, Belanda meminta kepada semua raja di Bali untuk menghapus hak itu. Sebagai gantinya, Belanda akan membayar sejumlah uang untuk setiap kapal yang terdampar di pantai Bali. Raja-raja Bali menyetujui permintaan Belanda. Namun, dalam kenyataan, Belanda tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan uang setiap kapal yang terdampar. Pada tahun 1844, Raja Buleleng Gusti Ngurah Madeg Karangasem merampas kapal Belanda yang secara kebetulan terdampar di pantai Buleleng. Belanda mengultimatum agar seluruh muatan kapal yang telah dirampas dikembalikan kepada Belanda. Namun, Raja Buleleng dan patihnya Gusti Ketut Jelantik tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada tahun 1846, akhirnya Belanda menyerang Buleleng. Jelantik kemudian membangun persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Bali lain seperti Karangasem, Klungkung, Mengwi, dan Gianyar. Dari benteng pertahanannya di Jagaraga, Buleleng, pasukan gabungan dari kerajaan-kerajaan Bali menyerang pos-pos Belanda di wilayah kerajaan tersebut serta menawan para serdadunya. Pada tahun 1848, Belanda mengirimkan kembali tentaranya dan menuntut raja-raja Bali membebaskan para serdadunya yang ditawan. Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirimkan pasukan kali ini dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Kota Singaraja diserang dan dalam waktu singkat pusat kota ini dikuasai Belanda. Belanda kemudian menyerang Jagaraga karena kalah persenjataan, banyak pasukan Bali gugur dalam pertempuran tersebut. Belanda kemudian berhasil menguasai Jagaraga. Raja Buleleng dan Gusti Ketut Jelantik kemudian mundur ke Karangasem, namun akhirnya mereka ditangkap dan terbunuh di sana. Selanjutnya kita akan masuk ke materi perlawanan Kesultanan Banjar 1859 sampai 1905. Nah, jadi pada tahun 1859 meletuslah Perang Banjar 1859 sampai dengan 1905, yaitu perang antara Kesultanan Banjar dan pemerintah kolonial Belanda. Faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat Banjar antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda terlalu menyampuri urusan internal Kesultanan. Yang kedua, Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta emas dan intan. Yang ketiga, rakyat hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi membuka jalan dalam rangka mempermudah akses Belanda ke daerah-daerah pertambangan Belanda. Lalu yang keempat, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan bagian selatan karena di daerah ini ditemukan batu bara. Dan yang terakhir yaitu Belanda semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan. Sekitar tahun 1857, Kesultanan Banjar mengalami konflik internal terkait ahli waris tahta setelah meninggalnya Sultan Adam, yang memerintah pada tahun 1825 sampai 1857. Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah yang memerintah pada tahun 1857 sampai 1859. Cucu Sultan Adam menjadi sultan. Putra dari Sultan Adam sendiri sekaligus ayah dari Tamjidillah, yaitu Abdurrahman, telah wafat pada tahun 1852. Persoalannya, Tamjidillah adalah anak hasil perkawinan Abdurrahman dengan seorang yang biasa. Menurut kalangan istana dan rakyat Banjar, Pangeran Hidayatullah lebih layak menduduki tahta. Pangeran Hidayatullah kemudian diangkat sebagai Mangkubumi pada tahun 1856. Penunjukan oleh Belanda membuat murka kalangan istana dan rakyat.
Tamjidillah lebih disukai Belanda karena menjanjikan konsesi yang lebih besar. Maka, meletuslah Perang Banjar pada bulan April. Pecah sebuah pemberontakan besar di Banjarmasin. Dipimpin oleh Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah sendiri sikapnya condong memihak rakyat Banjar. Akibatnya, pada tahun 1860, ia diturunkan dari jabatannya sebagai Mangkubumi oleh Belanda. Pangeran Hidayatullah kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 25 April 1859, Antasari dan rakyat Banjar menyerang perusahaan tambang batu bara Belanda di Pengaron, pos-pos misionaris serta menyerang orang-orang Eropa yang mereka jumpai di sana. Pangeran Antasari juga menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Perang ini menelan biaya dan korban jiwa yang besar di pihak Belanda. Dalam rangka meredakan ketegangan dan militansi rakyat Banjar, Belanda memaksa Tamjidillah turun takhta pada tahun 1859 dan mengasingkannya ke Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 1860, Belanda menyatakan Kesultanan Banjarmasin dihapuskan dan mengumumkan kekuasaan kolonial yang bersifat langsung. Pada saat yang sama, Belanda mengultimatum Pangeran Hidayatullah agar menyerah, tetapi ultimatum ini ditolak. Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah dan mengasingkannya ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggal Hidayatullah, Antasari menjadi pusat kesetiaan kerajaan bagi orang-orang yang anti Belanda hingga wafatnya akibat cacat pada tahun 1862. Pertempuran besar terus berlanjut pada tahun 1865. Perlawanan diteruskan antara lain Gusti Mat Said, Pangeran Mas Natawulyaya, Temanggung Surapati, dan Temanggung Naro. Akhirnya pada tahun 1905 gugurnya Gusti Mat Seman mengakhiri perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Nah, jadi itu semua adalah materi-materi yang telah kita sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga membantu ya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.